Halo, sebentar lagi mulai. Silakan masuk. Kenapa banyak sekali orangnya? Aktivitas yang besar sekali. Kenapa dia hanya mengundangmu saja? Halo? Tolong tulis pendapatmu tentang hidangan ini di lembar pendapat. Jangan lupa cantumkan nama dan informasi kontakmu. Terima kasih. Halo ikan kalkun negara. Hei, taruh saja dulu di sana. Temanku belum datang, oke. Apakah supervisor punya hidangan lain? Belum diberitahu ya? Hanya satu hidangan ini. Bagus. Halo semuanya. Nama saya Elise Quentin. Ini adalah Tuan Zhang Chenfan, partner dari restoran Yusuan. Saya mewakili Jiang Xian. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini. Tuan Jiang selalu menjadi kreator utama masakan Tiongkok. Sedangkan para muridnya juga tetap mempertahankan rasa yang cocok untuk lidah orang Tiongkok. Ini juga tujuan kunjungan kami. Samuel yang hadir di sini. Pendapat dan ide kalian akan saya sampaikan kepada Tuan Jiang. Jika Tuan Jiang puas dengan pendapatmu, saya akan menghubungimu untuk langkah selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Aduh, tadi kamu gesek mobil di mana? Mereka sedang mencicipi di sana. Kukira kamu bicara hal yang sama. Makanannya cukup enak. Ya begitulah koki Michelin. Coba koki baruku. Lihat bagaimana rasanya. Wow, tunggu sebentar. Hei sayang. Aku ajak teman-temanku makan. Tidak baik di tempat umum. Sayang kamu. Yang mana ini? Oh, baru saja bertemu. Kakakku mau memperkenalkan. Bilang itu anak perempuan partner bisnisnya. Juga mau menerima kencan buta. Aku tidak menerima ya. Tapi hei, kamu akan tahu saat melihatnya. Hei, bagaimana rasanya? Tidak begitu enak. Bisakah kamu bilang ke koki kamu? Sebelum melakukan terapi millet ini lagi, bisakah kamu cuci wajan goreng lada rotan dulu? Lagian rasanya sangat buruk sampai mau mati.
Aku juga tidak mau makan. Ayo aku akan ajak kamu makan yang lain. Mau pergi kemana? Kamu akan tahu saat pergi. Ayo. Kalau begitu ini tidak dimakan. Jangan makan, ayo pergi. Teknik tradisional masakan ikan gaya barat. 100 besar lagi. Alasan untuk bahan ikan yang kecil dan besar. Pertemuan seni kuliner di Crown Center. Tekniknya tidak rendah. Selanjutnya, pengalaman saya adalah memasak lebih dari sekadar rasa dan tonik. Pada tahap ini pasti ada satu bagian terakhir dalam sains. Tuan Jiang. 5 kota dengan 99 orang. Apa yang kamu temukan? 98 orang. Hanya ada 14 koki hari ini. 14. Bukannya ada 15? Kemudian datang seorang gadis. Tapi dia sudah pergi saat aku datang. Aku tidak mengambil lembar pendapatnya. Dia bahkan tidak mengisi namanya dengan teliti. Apa yang kamu tebak? Kemudian aroma 2 herbal terlalu kuat. Jelas dia datang untuk membuat masalah. Aroma 2 herbal ya. Kamu yakin dia bilang ada 2 jenis aroma herbal? Ya? Ada apa? Saat kami membuat makanan vegetarian dengan anggur putih Sauvignon Blanc dengan aroma rumput. Tapi bagaimana bisa tumbuh jenis lain? Alice, apakah kamu ingat saat kita membeli mentega ini? Bisakah produksi daging mentega ini memberitahu kita sesuatu? Dia bilang sapi mereka hanya makan rumput seumur hidup. Benar-benar bukan pakan buatan. Ya, apa masalahnya? Apakah kamu mencari tahu apakah mereka menambahkan informasi? Tidak ada masalah sama sekali. Mereka benar-benar benar. Jadi mereka mengesilkan susu dan membuatnya menjadi mentega. Aroma rumput dalam mentega. Ini juga bisa dirasakan. Ini luar biasa. Ya. Kami memiliki banyak hidangan-hidangan, ikan minuman, dan langkah-langkah. Reaksi kimianya sangat rumit. Aroma rumput dalam mentega sangat sulit untuk dirasakan. Plus hampir menguap bersih. Aroma rumput dalam anggur. Ukuran rasa ganda seperti itu bisa dirasakan. Itu kemampuan rasa kamu yang sangat langka. Ya. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kita harus menemukan orang ini untukku. Baiklah Tuan Jiang. Hei, bagaimana kabarnya? Tuan Yuda, kamu lihat ikan asin yang dia bawa terlalu biasa. Siapa yang terlihat baik pada kamu? Jelas tidak layak. Ayo jalan-jalan. Untuk apa orang melihat makanannya? Oh, jangan lihat. Tuan Muda Songjong benar-benar tampan. Hei, bukan begitu. Ayo sayang. Panggil seseorang untukmu. Lim, izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku Chuting. Chuting, ini Shaolin. Halo kesong lembut. Halo juga. Bagus. Bukan begitu Lim, kamu bisa melakukannya. Kamu malu minum seperti ini. Baiklah, kamu bicara sedikit. Siapa yang tidak tersedak saat Tidak apa-apa, kami ada pesta. Aku akan pergi dulu. Dah 3. Saya sudah membelinya. Rekaman Departemen Personalia Lim Kesong menunjukkan. Kemarin kamu ditangani karena keluhan pelanggan. Itu adalah pelanggaran besar. Bisakah kamu menjelaskan? Kemarin kejadiannya buruk untuk saya. Tapi saya sudah meminta maaf kepada tamu. Selain itu tamu juga bilang tidak akan menindaklanjutinya lagi. Tamu tidak menindaklanjutinya. Tidak berarti hotel tidak akan menindaklanjutinya. Meskipun kamu baik dalam magangmu. Tapi hotel punya aturan. Jadi grup Song bukan untukmu. Maaf?
Lin kesongkan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Bukan urusanmu. Minuman saya terlalu enak ya kan? Ini minuman biasa. Apa enaknya? Bagaimana dengan rasa minuman biasa? Pernah kamu mencoba? Kamu tidak tahu rasa makanan dan suasana hati orang. Apakah ada hubungan besar? Seberapa besar dia? Buat makanan dan makan aroma rumput ganda. Apa yang kamu katakan? Kamu yang itu dan teba apa? Tidak ada yang pernah bilang masakanmu buruk. Kamu yang pertama. Itu karena mereka terlalu baik padamu. Hei. Tunggu. Saya ingin kamu menjadi pemandu saya. Bawa saya ke makanan enak di sekitar sini dalam 3 hari. Saya akan memberimu $1.000 untuk 3 hari. Apakah kamu pikir uangnya terlalu sedikit? Bagaimana kalau sehari 1.000? Abang? Uangmu terlalu banyak untuk dibakar. Kenapa kamu tidak mengundang para koki itu? Kenapa kamu minta saya? Kamu pikir saya punya lebih banyak uang? Dan saya tidak suka para paman itu. Mereka punya terlalu banyak aturan di kepala. Dan kamu tidak sama. Tidak hanya kamu suka makan. Dan sekarang terlihat bebas. Terima kasih padamu. Sekarang aku merasa sangat kosong. Bisakah aku minta 1 sehari? Bisa saja. Aku tidak bisa memikirkan syarat lain. Besok pagi jam 8 nyalakan mobil. Sampai jumpa di gerbang hotel. Ingat jangan terlambat. Mr. Money sudah kembali. Bagaimana hasilnya kalau toko itu sendiri? Sangat bagus. Hasilnya sangat besar. Tapi maaf Mr. Jiang. Aku sudah diblokir lebih dari 30 kali. Dia merahi balas yang kali. Masih belum menemukanmu. Miss Chai. Orang tidak perlu mengcari. Aku sudah menemukan. Dies. Besok aku tidak akan kembali ke Shanghai. Aku juga harus memeriksa pria ini. Siapa pria ini? Kamu tidak akan percaya. Magang yang tertidur di kamarku. Gadis yang minum air toilet. Ya. Tuhan mengirim orang yang aku cari langsung ke kamarku. Itu kehendak Tuhan bukan? Lian. Ya ini takdir. Tapi pria ini bukan koki. Dan masuk tanpa izin ke kamarmu. Tidak mematuhi aturan. Bahkan jika rasanya sangat sensitif lagi. Itu juga tidak bisa diterima. Semua yang lain bisa dilatih di kemudian hari. Rasa adalah gangguan bakat. Bakat bisa ditemui tapi tidak bisa dicari. Akhirnya Mr. Chen. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang hampir siang. Itu bukan karena jalan tidak macet. Bukankah kamu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menit terlambat? Pertama-tama hari ini. Pasti tidak besok. Baiklah hehe. Miss Lin. Aku bilang tidak. Benar-benar tidak bisa. Beberapa orang punya bakat untuk datang lagi. Kita tidak cocok bekerja sama. Maaf. Aku harus datang lebih awal besok. Besok tidak cerah, karena aku tidak bangun. Aku berjalan ke kamar. Pada saat itu aku tidak tahu. 3 hari ini adalah ujiannya untukku. Ujian ini menentukan nasib hidupku. Benarkah? Kamu tunggu aku. Hei. Enak banget datang lagi ya. Terima kasih. Halo kasih aku 2 kotak kue tetap oke. Yah ayo. Bangun pagi dan makan kue kemenangan. Ada pertanda baik. Aku tidak mau. Aku benci manisan. APA Marcelana. Aku pikir makan manisan tidak jantan. Hei kamu cium ini. Ini wangi ketan. Dan pasta kacang di sini. Bukan isian pasta kacang biasa. Dibuat dari 5 jenis kacang. Aku benci manisan. Catat ini untukmu.
Kencangkan sabuk pengaman dan ayo pergi. Lewat sini. Ayo. Kasih. Bagaimana dengan cangkir ini? Namanya merak terbang ke tenggara. Aku tidak bisa melihat kembali cangkir ini sekali aku pergi ke ujung dunia. Silakan nikmati, terima kasih. Kenapa kamu di sini lagi? Aku bilang aku mau makan makanan. Bukan nama. Kasih orang 15 nama bagus. Apa itu? Bagaimana dengan kamu? Lebih tua. Juga banyak prasangka. Bangun pagi-pagi moodnya jelek. Kamu bilang aku tidak. Nah, gimana dengan cangkirmu? Awalnya orang Hangzhou memang suka minum teh hijau. Tapi kamu pasti bosan minum teh hijau tanpa makan. Jadi aku pesankan kamu teh buah dan lemon. Minuman yang diseduh dingin. Simpan dulu nanti gula darahmu turun. Kamu itu apa? Aku harus menyelesaikan PUR jeruk ini. Kue ginseng itu berminyak dan enak untuk sementara ada yang lain. Camilan ini kelihatan enak. Ambil lagi. Itu banyak banget. Makanlah. Ini daun bawang. Ini kue lidah sapi. Seharusnya dari utara. Ini Sichuan, apa itu keripik persik garam dan merica. Makan. Rasanya seperti kuning telur asin. Bisa pesan lagi satu cangkir. Oke. Kamu bisa minum beberapa gelas. Pelayan? Hei. Kapan kamu sadar punya kemampuan mencicipi itu? Ini seharusnya dianggap sebagai berkah di awan. Di tahun pertama itu, aku mencoba mendapatkan bonus $200. Beli kue ulang tahun untuk ibu. Ikut kontes makan cabai. Aku makan 14 cabai terpedas di dunia dalam satu tarikan napas. Dapat juara pertama. Tapi juga pingsan ke tanah. Untungnya salah satu teman sekelasku kebetulan ada di sana. Sibuk membawaku ke rumah sakit. Itu juga kenapa aku bertemu dengannya buah wangi. Setelah keluar dari rumah sakit, baru aku tahu bahwa lidahku 10.000 kali lebih sensitif terhadap teh hijau daripada sebelumnya. Hah? Kenapa ada tinta? Kamu siapa? Ceritamu cukup ajaib. Nah, biar aku tanya. Lalu kamu sensitif terhadap semua rasa? Ya, pada dasarnya selama itu sesuatu yang pernah aku cicipi. Aku bisa tahu. Hei, tapi ada satu hal yang belum pernah aku cicipi. Apa itu? Apa itu? Ada ikan bakar yang sangat suka saya makan. Ada bumbu khusus di ikan itu di rumah mereka. Saya tidak pernah tahu apa itu. Itu kamu ajak saya mencoba. Mau makan malam di mana? Mereka di mana? Mereka hanya buka malam. Line. Halo. Saya mencari Direktur Su dari Departemen Terjemahan. Anda? Saya Shi Xiaoqiu, penerjemah sementara yang dikirim oleh Jiu Tong Ah. Ya. Dia bilang kepada saya. Silakan daftar di sini. Oke, silakan lewat sini. Selamat pagi Pak Wang. Hei. Lihat ini cabang Shanghai. Oke, ayo silakan masuk. Wow, astaga, saya ingin bertanya. Siapa itu tadi? Dia bos besar kita. Tunggu sebentar. Anda baru saja menerjemahkan untuknya. Oh. Senyum ini bagus. Hei, bagaimana dengan departemen terjemahan? Naik saja ke sini dan sampai ke ujung. Saya tidak bisa masuk terlalu lama. Dia akan mengenali saya. Astaga, saya ingin bertanya. Ada toko cukur di sekitar sini atau apa? Ya, belok kiri saat keluar pintu. Oh, oke, terima kasih, saya ada urusan, saya akan segera kembali. Semuanya akan baik-baik saja sebentar lagi. Bagus. Hei.
Cepat waktu, cepat waktu. Senang bertemu denganmu. Hei, Nona yang potong rambut dan keriting. bisa merias wajah untuk pelayan di sini? Ya, oh. Bisa buat saya sama sekali tidak seperti saya? Seperti kamu atau tidak seperti kamu? Ya, tidak seperti saya. Siapa yang mirip itu? Seperti siapa saja bisa, tapi jangan terlalu jelek. Sekarang ada 7 menit, tapi ketika saya selesaikan kalimat ini, kamu masih punya 6,5. Nonik, apakah kamu punya kacamata? Nonik apakah kamu punya kacamata? Oh, saya biasanya pakai lensa kontak, tapi ada cadangan di tas. Lalu bawa itu. Wow. Hei, bagaimana kabarnya? Okok, terima kasih. Terima kasih, tunggu sebentar. Ya, saya perlu tambah tahi lalat. Hei, tunggu sebentar. Mengapa kamu ubah gaya kamu? Kamu bisa mengenali ini. Pakaian kamu belum berubah. Ahahaha. Jangan terlalu penasaran. Penasaran membunuh kucing. Ini sangat bagus. Ah, benar-benar. Terima kasih untuk kamu kemarin. Hari ini terlalu sibuk. Kalau tidak, saya pasti mengundang kamu makan malam. Dah sama-sama. Ah, benar-benar. Saya perlu merepotkan kamu dengan satu hal. Kamu akan segera melihat saya. Bisakah kamu pura-pura tidak kenal saya? Mengapa? Apakah kamu mata-mata perusahaan? Wops, bukan. Saya takut bos kamu akan mengenali saya. Pasti menyakitkan bekerja dengan orang seperti ini. Hampir saya di sini untuk terjemahan sementara. Jika dia mengenali saya, akan mencari-cari kesalahan saya. Saya harus merujuk ke aturan tersembunyi. Ini mungkin. Kamu belum melihat. Ini bukan pria. Oh, jangan pikir pria aman sekarang. Beberapa orang dia adalah pria dan wanita. Itu bagus. Saya penasaran ingin bertanya. Kenapa? Dia mengenali kamu. Kamu takut aku akan mengenali kamu. Kamu tidak takut dengan perbedaan antara aku dan dia. Hahaha, itu lucu. Kenapa aku harus takut dengan hati yang baik? Sopir yang suka menolong. Hahaha, itu sangat lucu. Sopir. Hei, sudah selesai. Kamu punya penerjemah baru. Sementara. Aku pikir dia terlihat familiar. Bagaimana dengan es air? Reaksinya cukup cepat. Tidak ada yang salah. Awalnya tidak berjalan dengan baik. Setelah itu semuanya berjalan dengan baik. Oh, parfumnya. Wow. Membuatku mati karena asapnya. Ah, benar. Bisakah kamu membantu saya mengubah gambar itu? Bagaimana dengan ventilasi ini? Bisakah kamu pindah ke posisi lain? Ventilasi hanya bisa berada di posisi ini. Tidak bisa diubah di sini. Di sini. Apakah kamu ingin meningkatkan polusi udara? UPS. Kamu ini orangnya sangat sulit untuk didiskusikan. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya tanda tangani. Baiklah, jadilah begitu. Tanda tangani.
Halo, halo. Sampai jumpa lagi. Halo. Hei, apakah kamu menemukan makanan di restoran ini sangat enak? Lihat ikan ini, udang dan semuanya segar-segar. Hei, itu saja yang kamu makan. Saya tidak ingin kelaparan. Wow, jangan bilang padaku. Kamu juga bisa menurunkan berat badan. Aku kasih tahu sesuatu. Kamu harus makan 1 telur setiap hari. Ini memastikan nutrisi yang cukup. Lihat-lihat telur ini. Wah, telur ini sangat lucu. Haha. Wah, enak sekali. Sungguh enak. Benar sekali. Aku akan mengajakmu ke sana tidak mendapatkannya. Sementara jalan-jalan aku tidak pergi. Aku benar-benar tidak punya. Tolong halangi untukku. Aku tidak bisa membiarkan bos besar mengenaliku. Tolong. Yoshikawa. Bisakah kamu mengambilkan semangkuk sup untukku? Yang mana nih? Sayuran. Berita dari Departemen Personalia. Sejauh ini, Wang Jichuan membuka 4 UM. 1 sopir, 1 direktur, 1 akuntan, 1 arsitek 2 kamar. Dia juga seorang arsitek. Koki itu juga lucu. Katanya kode berpakaian tidak diikuti. Kode berpakaian, aku tidak perlu khawatir tentang ini. Kode berpakaianku lebih dari sekadar patuh. Ini benar-benar melebihi standar. Tapi sekali lagi, Master Fu adalah yang paling menyedihkan. Ku dengar istrinya melahirkan bayi kembar tahun lalu. Kupikir dia punya penghasilan yang baik. Aku berhenti dari pekerjaanku. Rawat anak-anak di rumah. Itu hebat. Satu keluarga, jangan sebut betapa menyedihkannya. Di mana bisa membeli susu segar di sekitar sini? Hei, apakah ada gerakan lain? Berita terbaru. Bos besar target berikutnya adalah terjemahanmu. Bagaimana denganmu hanya menunggu untuk dipecat? Oh, bagaimana kamu tahu? Siapa saya? Saya adalah sekretaris front desk perusahaan kami. Wajah perusahaan kami. Apa yang bisa luput dari telinga saya? Saya dengar itu Wang Jichuan. Keberadaan departemen terjemahan sama sekali tidak diperlukan. Jadi dia berencana mencari penerjemah di luar. Semua outsourcing Tidak mungkin. Apa yang bisa saya lakukan tentang ini? Aduh. Hei Kak Kuan. Apakah posisi yang kamu sebutkan waktu lalu masih ada? Jangan berikan ku orang lain. Saya sengaja. Oke, sampai jumpa malam ini. Yah Min, kamu terlalu sombong bukan? Dalam menghadapi bencana saya ingin terbang terpisah. Apakah kamu begitu memihak kami? Terserah, kamu adalah kepala departemen terjemahan. Ini terlalu berlebihan. Pada rapat akhir tahun, ketika kamu mengundang Pak Zhang untuk bonus. Wah, itu kepala zebra. Kepalanya benar. Kali ini orang dewasa. Setidaknya kamu berada di depan Wang Jichuan. Mari kita bicarakan untuk kita. Bisakah kamu memikirkannya? Ini Wang Jichuan. Bukan saudaranya. Saya tidak akan menembak senjata. Itu membuatnya marah. Bahkan bak kagenya hilang. Meskipun orang jahat seperti membunuh orang tua, makanan dan pakaian. Tapi jangan panik. Selalu ada jalan. Jalan apa? Jichuan terlihat cukup tampan. Saya tidak tahu apakah dia masih lajang. Mengapa kamu tidak mencoba mengirim saya dengan trik kecantikan? Mungkin kita bisa mengubah situasi. Hei, percayalah padaku. Jangan tertipu oleh penampilannya. Ingin makan kue di tangannya. Kamu harus berenang melintasi Pasifik. Saya bilang pria ini super keras, super pilih-pilih, super anak laki-laki. Satu dengan dia, kamu hanya akan sengsara. Tidak mungkin. Yah, aku bertemu dengannya di lorong hari ini. Itu juga terlihat sangat Sven. Ini tidak seperti yang kamu katakan. Ya Tuhan. Tahukah kamu seperti apa Wang Jichuan terlihat saat dia memotong harga? Baiklah, aku akan menjadi temanmu. Aku akan memberimu diskon 50%. Yang aku bicarakan dengan manajer hanyalah diskon 20%. Kalau tidak, ini benar-benar tidak mungkin dilakukan. Ini batas bawah. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Bagus. Aku akan memberimu tambahan 10%, oke? Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa membicarakannya. Bagus. Aku akan memberimu tambahan 5%. Aku belum untung. Aku benar-benar sedang berteman. Bagaimana aku bisa masuk? Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Kalau tidak, aku juga punya atasan. Bagaimana aku bisa menjelaskannya? Hei. Mr. Wang, apa maksudmu dengan ekspresi ini? Hei. Turun lagi 10%. Kamu keterlaluan. Aku belum pernah bertemu orang sepertimu dalam bisnisku.
Aku bingung sekarang. Tidak apa yang kamu inginkan? Aku ingin darahmu. Yang aku punya hanya minyak, tidak ada darah lagi. Sekali kata tanda tangan atau tidak. Tanda tangan saat kamu kurus. Mr. Wang, menurutku ada film yang harus kamu tonton. Film apa? Vampir. Bagus. Aku punya waktu untuk pulang dan melihatnya. Oh, ayolah, jangan menakutinya. Tapi ada perbedaan besar antara kedua saudara itu. Sebenarnya itu bukan lampu hemat energi. Satu super bisa tawar-menawar. Satu proyek memancing super hebat. Wajah kelik yang bernyanyi. Wajah putih untuk bernyanyi. Ini hitam dan putih. Wow, anak kecil sudah mulai diet di usia muda. Adik Autumn, kamu tidak bisa diet seperti itu. Kami melakukan terjemahan tapi kerja fisik. Kamu tahu. Saya akan lebih perhatian lain kali. Haha. Wow. Nafsu makanmu sangat baik. Belum pernah melihatmu makan sebanyak ini. Sedikit lapar. Bisakah kamu minum ini? Ayo, kamu tidak boleh makan berlebihan. Kasih saya sedikit. Telurnya tergigit. Koki ini pasti tidak bagus. Tidak bisa begitu banyak orang. Selain saya harus makan, kamu makan. Kamu terlihat familiar. Pernahkah kita bertemu? Pasti tidak. Uhuhuhu. Apa kamu melihat dengan jelas? Haha, sepertinya ada sedikit kesan. Kalau begitu saya selesai dengan pekerjaan saya. Kamu tidak akan menunggak gaji saya, kan? Kamu cepat bersihkan. Kalau tidak dibersihkan, saya tidak akan membayar. Dan saya akan menghubungi presidenmu. Memberitahunya tentang performamu. Jangan percaya, coba. Haha. Jangan pikir punya sedikit uang itu hebat. Kamu bisa menghina saya. Kamu akan mengirim saya. Kamu berkelahi. Jangan pikir dia akan percaya kalau kamu bilang apa saja. Saya bilang, saya dikirim ke sini melalui seleksi ketat. Saya tidak akan datang ke GMS setelah kesepakatan besar. Menyinggungmu, saya masih tidak bisa menemukan pekerjaan. Halo, saya mencari Presiden Shao. Haha, saya bersihkan, masih tidak bisa. Kalau begitu kamu minta maaf dulu. Apa yang saya minta maaf? Sengaja merusak properti orang lain. Jadi kamu mengeluarkan saya dari pekerjaan. Kamu menyemprot saya dengan insektisida. Wow, ingatanmu bagus. Lalu kamu buru-buru membersihkannya. Jika putih telur terpisah dari malam dan cat rusak, nanti kamu harus membayarnya, itu tidak besar sama sekali. Untuk wanita sombong sepertimu, saya tidak pernah sopan. Lalu saya bisa meminjam beberapa alat. Hei.
Tolong tanya apakah ada lap piring dan deterjen. Tidak di sini, pergi ke sana dan lihat. Terima kasih sama-sama. Halo, bisakah kamu meminjamkan lap dan deterjenmu? Terima kasih. Saya akan membayarmu nanti. Terima kasih. Ji Chuan, saya baru saja akan mencarimu. Ada apa? Saya sudah berubah pikiran. Sebaiknya kamu menunggu saya meninggalkan Shanghai sebelum mengambil jabatan. Apa yang kamu lakukan? Fokus saja menyelesaikan desainmu. Serahkan hal lain padaku. Saya berjanji akan menyelesaikannya. Oke, semuanya selesai. Maksudmu memecat staf saya? Jangan lupa saya sedikit di atasmu secara administratif. Bahkan jika saya belum mengambil jabatan, saya juga berhak memecat mereka. Tanpa tanda tangan saya. Tidak ada yang bisa dipecat. Bahkan seorang sopir. Sopir. Kamu harus memanggilnya kakek. Menyetir sekali seminggu. Uang ini terlalu enak untuk didapat. Apa yang dia lakukan pada GMF kita? Kamu punya uang. Perusahaan saya sangat menguntungkan. Saya punya praktik saya. Saya tahu perusahaan menghasilkan banyak uang, tapi kamu lakukan dengan caraku. Perusahaan menghasilkan lebih banyak uang. Aku tidak ingin mendengar caramu, Ayo. Bisnis adalah bisnis, baiklah. Ya, Sophie. Tolong pesan tiket kembali ke Zurich untuk Ji Chuan. Semakin cepat semakin baik. Hei, semoga besok. Hei, kamu bantu aku pesan tiket pesawat. Aku akan memberitahunya nomor paspor. Ayo, aku sudah bilang. Hei. Sophia. Tiket itu harus dipesan. Tapi ganti namanya. Kamu mengganti namamu menjadi Wang Lichuan. Hei, jangan kamu. Kamu dan kakak kan. Ketakin ke Kecuamo. Kamu bilang Lichuan akan pergi lusa. Okokok tadak, APA, tadak, tadak, Jian Chuan Gold. tadak, APA, tadak. Matikan, hei. Santai. Oke, kita semua orang beradab. Lepaskan. Ya, kamu hanya punya 3 bulan untuk menyerahkan. Dan proyek Lisa akan segera dimulai. Aku tidak akan kembali. Bukan aku yang ingin kamu kembali. Kakek ingin kamu kembali. Aku tidak peduli, lalu bagaimana kamu dan aku menjelaskan ke kakek? Aku tidak peduli. Baiklah. Aku tidak akan memindahkan orang-orangmu. Maka kamu bisa kembali. Tidak ada yang dipindahkan. Tidak ada yang dipindahkan. Ini kurang lebih. Kemudian bawa kembali semua yang kamu pecat sebelumnya. Wops, tidak baik. Prosedur ini sudah dilakukan. Aku tidak punya muka. Kamu tidak perlu khawatir tentang departemen personalia. Hanya perlu 1 telepon. Baiklah. Tidak ada kompromi untuk kakek. Kamu harus ingat, Halo. Permisi, apakah kamu? Buang putih telurnya. Bersihkan periode telur. Biar aku kasih tahu sesuatu, jangan sedih. Aku tahu semuanya. Kamu tahu apa?
Apa kamu baru saja kehilangan pekerjaan? Tidak masalah. Aku bilang, bukan hal yang buruk diusir dari orang seperti itu. Seperti kata pepatah ini disebut timur tidak terang dan barat terang. Pepatah berkata lagi, ini disebut Liu Mian meniup lebih sedikit di cabang, di mana tidak ada rumput di dunia. Permisi. Kamu baru saja bilang beberapa. Aku sama sekali tidak mengerti. Pohon apa yang memiliki lebih sedikit kapas? Kamu orang Tiongkok. Yah, maksudku adalah, apa yang presiden berhati hitam itu bilang padamu? Kamu jangan ambil hati sama sekali. Semua itu omong kosong. Maka kita kaum proletar akan bersatu. Bersama-sama. Haha, bersatu. Bagaimana level bahasa Inggrismu? Kosakata seharusnya tidak masalah. Bagaimana dengan dialog? Tidak masalah. Ya, sebenarnya aku belajar di Amerika Serikat. Sebenarnya aku bekerja di sana sebelum datang ke Shanghai. Kamu orang Tiongkok Amerika. Aku orang Swiss. Aku besar di Swiss. Halo, namaku Wang Lichuan. Halo, aku Ji Xiaoqiu, sedang mencari pekerjaan. Aku yakin tidak masalah untuk membungkusnya padaku. Benar. Pegang itu untukku. Terima kasih. Begini ada pameran perdagangan luar negeri besok. Mereka akan berbicara selama 2 jam. Biaya transportasi ditambah biaya terjemahan adalah 1.600. Aku bagi kamu 800. Seharusnya aku yang pergi. Aku lihat kamu lebih susah daripada aku hanya memberikan setengah barangnya. Ini seharusnya bisa membeli susu untuk anak-anak selama sebulan. Ini HP aku. Aku punya alamat mereka. Itu. Maaf. Kurasa kamu salah paham. Tidak apa-apa, jangan sungkan. Hidup tidak ada halangan yang tidak bisa dilewati. Aku percaya kita akan bekerja sama di masa depan. Bersama pasti bisa dapat lebih banyak kesempatan. Aku bilang ya, terjemahan itu karir yang sangat menjanjikan. Aku percaya kamu, tidak masalah. Tunggu sebentar. Sebenarnya aku tidak bisa pergi besok. Aku sangat sibuk. Itu juga. Baru saja kehilangan pekerjaan. Pasti ada banyak hal yang harus diatur di rumah. Tapi tidak apa-apa. Kamu harus punya sesuatu. Jika ada kebutuhan, hubungi saja aku. Jangan khawatir. Ada teman di sini yang siap membantu kamu. Yah, bye-bye. Oke, bye. Benar. Kamu lebih tahu daripada aku di sini. Tolong kembalikan ini untukku. Ini milik cleaning service. Terima kasih, bye-bye. Selamat tinggal. Hei, ada apa dengan Jing Wen hari ini? Dia tidak bicara semalaman. Ini masih perlu dikatakan. Mr. K tidak datang. Ya, dia sudah lama tidak ke sini. Menurutmu haruskah kita membantunya? Mau telepon atau apa? Aku tidak segosip yang kamu kira. Bagaimana bisa hal seperti ini ditanyakan? Wanita datang ke pintu dan pria kabur. Sofisme. Hei, Xiaoxi. Tidak apa-apa. Biaya terjemahan akan menunggu sampai aku menemukan langit lagi. Ini dia. Makanlah. Sama-sama. Aku akan meminta bantuanmu lagi di masa depan. Baiklah, sampai jumpa Senin. Baiklah, sampai jumpa. Xiaoqiu, kamu benar-benar bisa menghasilkan uang di mana saja. Bukankah kita lulus dari sekolah yang sama? Aku masih saudaramu. Sebenarnya aku tidak terlalu sibuk. Aduh, bagaimana dengan Xiaoqiu? Membuatku takut. Sudah jam 3 pagi. Waktunya tidur. Segera. Hei. Kamu lihat rumahmu. Lihat lingkunganmu. Apa yang terjadi dengan rumahku? Hidup tidak berubah sama sekali. Aku tidak perlu perubahan. Tahukah kamu bagaimana waktu tercipta? Pada saat Big Bang, semuanya berubah. Setiap menit di dunia ini sama sekali berbeda dari sebelumnya, dan begitulah waktu tercipta. Tapi jika suatu hari semua perubahan berhenti, masa lalu sekarang akan kata-kata tidak berbeda. Ini adalah akhir waktu.
Akhir alam semesta. Tidak ada perubahan berarti kematian. Bukan urusanku. Carilah orang hidup. Hei, apa yang kamu lakukan? Dan kamu tidak pulang sampai jam 3 pagi. Aku main sampai jam 3 pagi, oke? Yah, kamu lihat. Hei, raja apa? Oh, Wang Lichuan. Oh, aku ingat. Kamu mau. Selamat datang. Yah, aku akan menunggumu di ujung halte bus 933 sore ini. Sampai jumpa atau tidak? Yah, sampai jumpa. Bukankah kamu masih punya penerjemah sore ini? Aku sedang mencari pasangan. Siapa? Itu adalah sopir asing yang baru saja di PHK. Sopir Xia Xiaoqiu. Tolong bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Dia bukan sopir biasa. Dia belajar di Amerika Serikat, juga bekerja di sana. Bahasa lisan yang sangat baik, kosakata juga luas. Lalu dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaan sebagai sopir. Perusahaan asing terkadang menyia-nyiakan bakat. Baiklah, percayalah, tidak ada masalah. Xiao Fu. Bagaimana cara naik bus ini? Berapa harganya? $2 sekali jalan. Masuk saja ke mobil dan masukkan koinnya. Apakah kamu punya uang kembalian? Tidak. Bisakah aku meminjam? Oke, tunggu. Mr. Wang, busnya terlalu penuh. Atau aku akan mengantarmu ke sana. Ah, tidak perlu. Kamu pulang dulu. Jika aku membutuhkanmu, aku akan meneleponmu. Atau aku akan mengantarmu ke sana. Benar-benar tidak perlu khawatir. $933. Apakah kamu yakin tahu lokasinya? Tentu pasti di sekitar sini. Tapi kita sudah berkeliling di sini beberapa kali. Ya, jangan khawatir. Saya sangat mengenal jalan-jalan di Shanghai. Ah, ngomong-ngomong, jangan percaya apa yang kamu lihat ini. Ini peta yang saya gambar. Setiap tempat yang saya lewati, saya sudah menggambarnya dalam ingatan bebas. Ini tujuan kita. Ini peta yang kamu gambar. Kenapa saya tidak mengerti? Bintang ini. Dan apa arti panah ini? Ini tujuan kita. Hanya saja, saya belum melukis tempat ini. Apa yang kamu lakukan? Atau sebaiknya saya yang memimpin jalan. Pergi. Hei, ini dia. Halo. Saya Shi Xiaoqiu. Dia adalah Wang Lichuan. Kami berdua diterjemahkan oleh Chen Meijun. Hei, kalian akhirnya sampai juga. Saya pikir kalian terjebak macet. Saya asisten manajer umum Li Xin. Saya Yiqin Chen Meiwan, sudah member kalian. Perusahaan kami ingin mengimpor sejumlah bahan dari Italia. Sekarang mereka sudah di sini, 3 dari mereka siap bernegosiasi dengan kami. Mereka membawa penerjemah. Mereka semua bisa bahasa Inggris. Xiaoqiu, kakak Xiaoqiu, ahaha. Rapat akan dimulai dalam 5 menit. Kalian bersiaplah. Bersiap dengan baik.
Saya baru saja melihat 3 orang asing. Saya sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris mereka. Kenapa kamu mengerti bahasa Inggris India yang mereka ucapkan waktu itu? Butuh waktu setengah hari untuk tahu. Dari ketiganya 1 orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Ketiganya bisa bahasa Italia. Bahasa Inggris mereka sangat sedikit, dan aksennya berat. Saya berbicara dengan mereka selama setengah hari. Bukan mereka yang tidak mengerti, tapi saya yang tidak mengerti. Mereka juga bilang bahasa Inggris saya bermasalah. Sayang, aku tahu aku seharusnya tidak datang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita berdua sedang di Jepang. Ah ya Li Chuan, bukankah kamu orang Swiss? Orang Swiss seharusnya bisa berbicara 4 bahasa resmi. Kamu setidaknya punya 1. Aku akan punya 3. Jerman, Prancis, dan Italia. Jenius malaikat takdir. Haha, kalau begitu kamu cepat pergi. Aku ada urusan lain yang harus diselesaikan. Dah. Kesini terima kasih. Itu. Terima kasih untuk hari ini. Kalau bukan karena kamu, pasti sudah mati. Sama-sama. Ini hadiahmu. Amble. Terima kasih. Kerja bagus hari ini. Terutama kamu sangat bagus. Bagus. Asisten Lee, uang ini tidak benar. Kita sepakat itu akan $1.600. Di sini hanya ada 800. Selain itu kita punya 2 penerjemah hari ini. Aku sudah memberimu 4 bahasa asing. Dan kamu seharusnya juga tahu. Jerman, Prancis, dan Italia. Harga ini berbeda dengan bahasa Inggris. Kami tidak ada biaya tambahan untuk ini. Hanya sedikit. Kamu Sakemengembel. Aku akan memberitahumu. Mahasiswa seperti kamu adalah penerjemah sementara. 1 jam 200 itu banyak. Anggap saja memberi dirimu kesempatan magang. Jangan pergi, Asisten Lee. Kamu juga perusahaan yang sangat formal. Tolong ikuti kredit, oke? Jangan main-main dengan gengku di sini. Aku harus bekerja. Ini penghasilan kerjaku. Kalau kamu tidak memberikannya padaku, kamu tidak akan membiarkannya pergi. Aku akan memberitahumu. Aku nggak bakal pakai kalian berdua. Kamu mukul orang. Dia kasih kita $800 kurang buat terjemahan di hotel. Bukan ketianya, 1,600. Dia pasti ngembat sebagian. Ada apa dengan tanggal 7 Juli? Ah, ternyata uang ini. Kamu ambil aja semuanya. Kamu harus nafkahin keluarga hidupmu lebih susah daripada aku. Lagian kamu baru aja berantem buat bantu aku. Oh, aku nggak kepikiran. Terjemahan tetap profesi berisiko tinggi. Ah, bener. Kamu baik-baik aja. Ah, nggak apa-apa. Atau kita bisa duduk di depan. Ya bagus. Nggak, aku bilang itu buat kamu. Tanganmu patah. Nggak masalah, aku punya plester. Hei. Aku kasih tahu sesuatu. Nanti kalau aku keluar ketemu hal kayak gini, jangan pakai kekerasan sama mereka. Kita sendirian-sendirian. Gimana kalau kamu belajar pakai ekspresi wajah daripada pakai tinju buat nunjukin marah? Dia mukul kamu, kamu bisa melotot sama dia, kan? Oke, nggak aku takut. Gimana kalau pasti ada? Aku kasih tahu. Kamu ketawa ketakutan. Haha, ayo posting. Terima kasih. Nggak apa-apa. Kamu tahu nggak? Satu orang mengerutkan kening. Kamu perlu gerakin 42 otot wajah.
Ngejulurin tinju, cuma butuh 4 otot. Ya kan? Haha, ngomong-ngomong biar aku kasih tahu sesuatu. Masih ada tempat untuk menerjemahkan jam 6 sore. Cuma sejam nggak capek. Mau main bareng nggak? Aku nggak mau pergi, itu waktu kopiku. Minum kopi? Oh, kamu pikir kamu kaya? Kamu cuma pegawai kontrak sekarang. Nggak ada makan siang berikutnya. Nggak percaya kamu bilang mau minum kopi. Nggak ada salahnya. Aku beneran nggak mau pergi. Ayo pergi. Kamu bantu aku hari ini. Aku traktir makan. Ayo pergi. Aduh, kamu datang lagi. Uangnya habis sebelum hangat di tangannya. Ya aku nggak mau ke tempat yang mahal banget. Naik bus dulu. Aku penasaran bisa dapat taksi nggak di sini. Hahaha. Taksi. Hei, kamu tahu berapa ongkos taksi ke pusat kota di sini? Kamu pikir kamu punya kondisi yang baik? Nggak bisa nabung dikit ya? Halte bus di sebelah sana. Li Chuan, ada tempat duduk di sini, ayo duduk. Perjalanannya lama dan berdiri juga lama. Ayo naik, nggak masalah kok, kamu bisa duduk. Wanita dulu. Aku nggak tahu kamu pria baik. Aku sedang berlomba menghafal kata-kata. Hei, biar aku kasih tahu sesuatu. Sebagai penerjemah profesional, selalu berpikir untuk meningkatkan diri. Ingat semua yang aku bilang. Ingat itu. Aku akan lakukan sendiri. Hati-hati. Hati-hati. Aku beneran membawa kamu. Kamu bisa berdiri selama itu? Sudah lama nggak naik bus. Rasanya cukup segar. Benar juga. Aku ingat ada restoran dekat sini yang lumayan. Ayo makan bareng. Bagus. Hei, mahal nggak? Nggak mahal. Ya, itu bagus. Ya kamu pesan mau makan apa? Hei, kamu pesan. Aku bisa makan apa saja. Pesan saja sesuai selera kamu. Tapi jangan pesan terlalu banyak. Cuma 1 hidangan. Kamu suka rasa apa? Sudah kubilang semuanya. Pesan saja sesuai selera kamu. Aku lebih suka daging sapi. Tolong pesankan beberapa hidangan untukku. Aku suka makan daging sapi. Oke. Ya, daging sapinya enak. Cuma beratnya agak sedikit. Aku bilang, setiap kali selesai menerjemahkan, aku jadi sangat lapar. Pengen makan besar. Hahaha. Kamu nggak cuma makan makanan dingin. Ada juga yang berat. Daging sapinya enak. Ayo, ayo. Di kampung halamanku, kami terbiasa makan makanan mentah. Kampung halamanmu di mana sih? Kota Suli. Zurich. Haha, jauh sekali, hahaha. Kenyang banget. Sudah kenyang? Bisa kita pesan dessert? Hum. Dan dessert. Tuan-tuan, dessert kalian. Benar-benar ada ya? Nggak jauh. Oh, kamu salah tulis.
Yang kita makan 180, kamu tulis 1800. Titik desimalnya salah. Miss beneran makan 1800 kali ini? Kalau nggak kamu cek lagi baik-baik. Tidak, terima kasih. Hei, kenapa kamu pesan makanan mahal-mahal? Mungkin aku sia-sia melakukan itu hari ini. Kalau tidak kamu tangkap, kamu akan kehilangannya. Maaf. Aku cuma mau membantu pesanan. Aku tidak lihat harganya. UPS, aku kasih tahu kamu. Mulut ini seperti lubang tanpa dasar. Kamu tahu berapa banyak tagihan yang kita makan sekarang? Ah, taruhan besar. Akhirnya aku tahu kenapa kamu dipecat. Jujur, apa kamu menyalahgunakan dana perusahaan? Lupakan saja, lupakan. Kamu baru saja dipecat. Pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Izinkan kamu. Tapi ibu. Pelayan. Kamu bungkus yang tidak aku habiskan. Membungkus. Cuma sedikit. Kamu masih harus bungkus. Uang oke. Kami tidak bungkus, tapi jangan sia-siakan. Ah, meskipun kamu cuma punya sedikit, tapi bagaimanapun juga harganya 180. Aku harus mengunyah pelan-pelan. Baiklah, kirim saja ke sini. Aku di sini untuk naik mobil. Aku harus kerja malam. Kamu masih harus kerja. Kamu sangat butuh uang. Karena aku sendirian di lapangan. Dan kemudian cari uang. Siapa tahu. Selain itu adikku mau kuliah. Aku harus cari uang untuk uang kuliahnya. Aku benar-benar ingin berterima kasih padamu hari ini. HM. Hei. Kamu sebaiknya ambil. Itu pekerjaanmu. Aku cuma lewat untuk membantu, sambil belajar sedikit. Ini pekerjaanmu untuk dapatkan. Selain itu kamu punya keluarga yang harus dihidupi. Ini setengah uang untuk kita berdua. Itu adil. Tidak ada yang merasa buruk. Kamu benar-benar harus menghitung dengan jelas. Kamu harus bilang itu jelas. Aku juga harus kasih kamu uang makan. Baiklah kalau begitu. Biar aku kasih tahu sesuatu. Pendapatan dari terjemahan sementara sangat tidak stabil. Jadi kamu harus terus bekerja keras. Jangan pikir $800 itu banyak. Kaum proletar di dunia harus bersatu. Mobilnya datang, aku tidak akan bilang, dah. Halo gaji kecil. Kenapa kamu tidak datang jemput aku? Itu 68, Pak. Baik, terima kasih. Nona, kopi kamu sudah siap. Maaf, membuat kamu menunggu. 20 yuan. Terima kasih. Hei, pacar kamu sudah menunggu kamu selama 2 jam. Wah, itu hebat. Benarkah? Ayo. Hei, ada apa? Cium itu cepat. Aku tertawa sampai mulutku pecah hari ini. Itu hebat. Benarkah kenapa aku bilang jangan bergosip? Kinka ada di sini. Nona, rambut kamu sangat cantik. Di mana kamu potong? Hei, tunggu uang kamu. Terima kasih. Oh, rambut kamu benar-benar cantik. Benar-benar habis kopinya. Mau kirim ke dia. Hei, kopi kamu. Dia minum kopi biasa ukuran sedang hari ini. Tebak apa ambil Pak, betis kamu. Maaf, aku tidak bermaksud. Maaf, Terry, maaf. Tidak apa-apa. Ada API? Oh, ada apa? Maaf. Aku tidak bermaksud. Kamu sengaja. Kalian berdua ambil tisu dan bersaikan. Ayo. Aku pergi, maaf. Ah, Pak, maaf. Dia baru di sini. Tidak bisa tidak canggung. Jadi kamu beri aku daftar kerusakan. Aku akan menggantinya. Tidak.
Aku hanya tidak sengaja menabraknya. Lalu komputer kamu komputernya baik-baik saja. Lalu aku akan membuatkan kamu secangkir kopi baru. Oh tidak, terima kasih. Aku baru saja mau pergi. Aku duduk. Terima kasih Lihua-Lihua. Maaf, Oh. Wang Licuan. Aku benar-benar minta maaf tadi, tapi terima kasih sudah membela aku. Tidak apa-apa. Kamu pasti tidak tahu itu aku, jadi kaget. Ya kebetulan sekali. Kapan kamu datang lagi? Ya aku sering ke kafe ini. Lalu lain kali kamu datang, aku akan beri kamu uangnya. Uang, Uang untuk memperbaiki komputer. tidak perlu. Kamu sudah banyak membantu aku hari ini. Aku belum berterima kasih dengan baik. Tapi bantuan adalah bantuan, ganti rugi adalah ganti rugi. Aku harus beri kamu uang ini. Benar-benar tidak perlu. Aku tahu kamu dermawan, tapi aku tidak bisa menyalahgunakan kebaikan kamu. Selain itu, kamu sekarang dalam masa yang luar biasa. Seperti kali ini, kamu pasti butuh komputer untuk cari kerja atau semacamnya. Kalau kamu begitu bersikeras, aku tidak akan datang ke toko ini lagi. Itu tidak peduli kamu pergi kemana. Aku bisa menemukan kamu. Uang harus diberikan. Benar-benar sampai jumpa. Xie Xiaoqiu, kamu masuk ke sini. Aduh. Xia Xiaoqiu, aku biasanya melihatmu ceroboh. Kamu seharusnya punya sedikit perlawanan. Lihat cowok ganteng untuk tenang. Kamu bukan orang pertama yang menumpahkan kopi padanya. Apa? Apakah dia ganteng? Janggut kotor. Oh, apa yang kamu tahu? Kamu ganteng di janggutmu. Itu tipe. Itu namanya pria. Kamu tahu? Pria dengan janggut. Aku pikir itu terlihat seperti pembunuh profesional. Ya jika kamu tidak berpikir dia ganteng, mengapa kamu menuangkan kopi padanya? Aku tidak sengaja. Aku datang padanya. Xia Xiaoqiu, hatimu sedang jatuh cinta. Wajar jika ingin dekat dengan orang. Aku biasanya tidak bergosip, tapi hari ini, aku harus mengatakan beberapa kata padamu. Terserah kamu mau mendengarkan atau tidak. Jangan menghabiskan terlalu banyak emosi pada pria ini. Dia tidak pernah memandang seorang gadis, bukan? Tuan dan Nyonya, aku mohon jangan mendewakan Kaking ini lagi. Dia mungkin hanya pria biasa. Orang biasa mengendarai mobil mewah. Tidak semua pengemudi mobil mewah adalah pemiliknya. Mungkin sopirnya. Itu benar, Apa itu? Tidak. Hei, kamu tahu mengapa begitu banyak gadis menikahi pria yang salah? Itu karena mereka tidak bisa menilai karakter seorang pria. Ini bukan uang. Hanya dalam 3 generasi aku punya bangsawan, kamu mengerti. Kamu hanya melihat temperamen dan gaya orang ini. Tentu kamu mungkin tidak mengerti. Lihat saja tip yang dia berikan padamu. Kamu seharusnya tahu dia bukan sopirnya. Tuan, saya pikir mudah sekali menemukan orang miskin seperti menemukan orang kaya. Kalau tidak, mengapa 7 bidadari menemukan penggembala sapi? Tentang siapa yang lebih bahagia? Sulit untuk dikatakan. Hahaha. Apa yang saya katakan juga kakak masak akal? Apa alasannya? Pergi bekerja, kamu dengar saya. Ini adalah usia anak Wang Zong. Istri saya bilang saya harus memberikan ini kepada Anda. Terima kasih. 1 tahun begitu cepat. Mengapa telur ini merah? Oh, ini adalah tradisi adat. Telur merah melambangkan merah bulat dan penuh kehidupan yang tak berujung. Mr. Wang, terima kasih telah mempertahankan pekerjaan saya. Anda bilang jika saya kehilangan pekerjaan pada saat ini. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakan kepada istri dan anak-anak saya ketika pulang. Jangan terlalu gugup. Teknik Anda sangat bagus. Pasti tidak sulit untuk menemukan pekerjaan. Bagaimanapun, atas nama seluruh keluarga saya berterima kasih. Sama-sama. Benar. Saya meminta Anda untuk melakukan sesuatu di administrasi, mengelola berkas. Dengan cara ini setidaknya tidak ada yang bisa mengatakan pekerjaan Anda tidak penuh. Apakah Anda keberatan? Tidak keberatan. Mr. Wang, Anda tenang saja. Saya pasti akan bekerja keras. Baiklah, kalau begitu Anda sibuk dulu. Saya pergi dulu. Baiklah, jalan pelan-pelan. Terima kasih. Mr. Wang baik.
Shahua baru saja memberitahu saya. Kami membayar uang muka besar untuk Fang. 20 juta. Ya benar. Kami membayar di muka. Lisa bilang membayar pada akhir tahun. Itu adalah kontrak untuk tunggakan. Tidak ada satupun IOU. Ya seperti yang kamu tahu ketika teman ada di sini. Kakek dan dia sedang berbicara dengan mulut mereka. Seperti yang kamu tahu wanita itu cukup bisa dipercaya. Lisa bukan Frank. Ini adalah proyek besar pertama di jalannya. Bagaimana dia bisa membiarkan kita membayar tanpa bukti? Bagaimana jika dia tidak membayarnya kembali? Kita akan minum angin barat laut. Dan setelah Frank meninggal, hampir terjadi pertengkaran di dalam jalannya. Siapa yang tahu Lisa bisa duduk di kursi ini selama beberapa hari? Jika kamu ingin kontrak saat ini, itu akan membuat Lisa marah. Saya tidak mencari Lisa. Saya menemukan Kasim Jack. Jack. Jack lebih sulit diajak bicara. Bagaimana kamu tahu kamu pergi ke dia? 20 juta. 20 juta bukanlah jumlah kecil. Saya hampir bertengkar dengannya di telepon. Dia menyuruh saya langsung ke Lisa. Lisa dia datang ke Cina. Baru saja tiba. Dia di sini untuk memeriksa proyek Qingdao. Apa itu? Apakah desainnya sudah dimulai? Baru saja dimulai. Ayo pergi. Kamu ikut dengan saya untuk menemukannya. Kamu pasti merasa bersalah atas hal seperti itu. Jangan kamu ajak saya ikut. Aduh, saya tidak merasa aman di depan Lisa. Oke, kamu tidak merasa aman. Oh, ayolah. Kamu yang urus. Mau kita berdua bersama? Kalau saya tidak bisa melanjutkan, kamu bisa membantu saya di lapangan. Halo, selamat datang. Halo, saya ingin bertanya berapa harga komputer ini? 20.000 yuan. 20.000. Karena konfigurasinya relatif tinggi. Rasio harga, kinerja juga bagus. Mari kita buat perumpamaan. Jika dia masuk ke komputer ini perbaiki, berapa harganya? Maksudmu motherboard itu keyboard? Ini tergantung situasi spesifiknya. Bagaimana bisa bilang juga mau 2.000 yuan? 2.000 yuan. 2.000 yuan ini mungkin tidak bisa memperbaikinya dengan baik. Juga tergantung situasi sebenarnya. Terima kasih. Hei, Yah, 2 hari kerja ini sia-sia lagi. Hei. Presiden Xiao. maaf. Aku sangat sibuk belakangan ini. Pertama 2 tur. Lalu rapat. 1 menit pun tidak bisa disisihkan. Ini hadiahmu. 2,400 yuan. Diterima bagus. Terima kasih. Lain kali kasih aku nomor kartu bankmu. Lebih mudah aku transfer langsung. Presiden kamu sudah membayarku. Dan mengajakku ke restoran bagus ini. Benar-benar mengeluarkan banyak uang. Tidak apa-apa. Makin sedikit lagi. Bagaimana kalau? Bagaimana rasanya bekerja di GMF? Cukup bagus. Apakah GMF dan Jiutong unit kerja sama? Tidak, kami hanya bekerja berdasarkan kasus per kasus. Mereka yang punya kesempatan kerja sama lama ada janji. Kami ada rapat hari ini untuk membahas detailnya. Tapi tiba-tiba kemarin dibatalkan lewat telepon. Jadi menurutku lebih baik tunggu sebentar lagi. Kamu sebentar lagi lulus. Yah, apakah tahun depan baru mulai cari kerja? Belum tetapkan tujuan lebih awal. Bagaimana kalau? Apakah kamu tertarik bekerja di Jiutong? Yah, aku. Haha, tidak terpaksa. Hanya bertanya. Aku sedang mempersiapkan ujian masuk pascasarjana. Ujian masuk pascasarjana. Ya, ujian masuk pascasarjana juga cukup bagus. Bagaimana dengan profesionalisme di bidang pekerjaan kita? Tentu saja semakin sulit semakin baik. Kita berdua tetap berhubungan. Kami membutuhkan penerjemah paruh waktu, seperti Anda khususnya. Selama Anda menelpon saya, Anda pasti akan datang. Makanlah. Hei. Nilai Anda pasti sangat bagus. Saya pikir Anda mengambil Hongyu Fund di resume Anda. Saya mengandalkan itu untuk membayar uang sekolah saya. Saya dulu seperti Anda. Mahasiswa asing tidak punya uang di rumah. Dan tidak ada kerabat yang bisa membantu. Semuanya hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Apakah Anda berduka atas sejarah para revolusioner? Nah, sekarang Anda sudah berhasil dan Anda memulai perusahaan sendiri. Sukses. Itu tidak berhasil di Shanghai, oke. Ini baru saja dimulai. Ketika saya pertama kali datang ke Shanghai, saya hanya seorang anak kecil dari ekologi asli. Ekologi asli. Sederhana, warna asli, naif, mudah percaya di mana-mana, membuat mata terlihat putih. Selalu jatuh. Anda pasti menderita banyak saat itu, tapi sekarang betapa baiknya Anda telah berkembang. Anda juga akan. Nah, makan cepat. Nah, enak makan lebih banyak.
Itu kotak anggur merah. Kirimkan ke Liu. Dia minum anggur merah. Selesai. Hebat. Ah, Jichuan Lichuan. Lama tidak bertemu. Oh ya. Richard oke. Kakek sangat baik ya. Pusat konvensi Qingdao. Kalian mulai memikirkannya. Saya di pesawat. Data dipelajari lagi dengan hati-hati. Saya pikir pusat konvensi di Vancouver dan Melbourne adalah referensi terbaik kami. Standar mereka untuk perlindungan lingkungan dan penggunaan pemandangan laut inovasi bahan bangunan. Semua ini adalah hal yang kami harapkan Anda bisa melampaui. Juga insulasi suara sangat penting. Saya ingin Anda menemukan teknologi insulasi suara yang paling canggih. Kami mungkin akan melakukan rekomendasi produk baru di timur, konser rock di sisi barat. Di antaranya mungkin ada pidato atau pembicaraan. Jadi Anda harus benar-benar kedap suara. Tidak ada gangguan. Masih ada lagi. Jichuan. Duduk dulu. Kamu jangan kasih saya karpet dan tirai yang menjengkelkan itu. Tidak, bukan kamu yang berbicara tentang teori postmodern untuk meyakinkan saya. Saya tidak perlu seseorang memberitahu saya apa yang terlihat bagus. Saya bilang tidak bagus ya tidak bagus. Ya. Lichuan. Kamu adalah kepala desainer. Bukan di Shanghai Remote Control. Begini. Kami sudah survei lokasinya. Lingkungan di sana cukup kacau. Bagaimana kondisi fisik Lichuan saat ini? Tidak cocok untuk tinggal lama di sana. Tapi kamu tahu caranya. Kualitas proyek sangat ketat. Lichuan, saya pikir kamu sebaiknya tetap duduk di zona hijau. Kontrol ketat. Saya akan pergi ke Qingdao besok. Akan berada di sana selama 4 bulan. Oke, minum kopi dulu. Jack bilang kamu ada sesuatu yang ingin ditanyakan pada saya. Ya, benar. Komunitas Sungai Lishui yang sedang dibangun sekarang. GMF kami sudah membantu Fontaine untuk membayar duluan. 20 juta biaya material ini dan pembayaran pertama. Nyonya, apa yang Anda katakan waktu itu? Rekening bisa diselesaikan di akhir tahun ini. Ada masalah? Tidak ada masalah dengan penyelesaian di akhir tahun. Saya hanya ingin mengatakan kontrak seperti apa yang bisa ada. Atau bisakah Anda menjamin lebih baik? Ketika Frank berbicara dengan kakek Anda tentang bisnis, itu selalu kesepakatan lisan. Berjabat tangan dalam kesepakatan. Apa? Kita akan mengubah aturan. Kata-kata Fang tidak dihitung. Ini tidak. Kamu tahu kami adalah pengembang di industri ini. Sangat berisiko. Operasi kami didasarkan pada uang orang lain. Kami menghabiskan uang orang lain. Jika kamu tidak ingin aku menghabiskan uangmu dulu. Kamu bukan satu-satunya perusahaan desain di pasar. Biaya desain saudara-saudaramu lebih tinggi dari Ernst di Amerika Serikat. Aku tidak pernah menawar denganmu. Hahaha, tidak. Jadi ada pemahaman diam-diam. Mari kita bicarakan. Nyonya itu. Lichuan sepertinya punya sesuatu untuk ditambahkan kan? Hei Lichuan. Ahem Nyonya. Kami sangat percaya padamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bukan berarti kami tidak akan membayar. Kami hanya ingin voucher. Voucher? Apa maksudmu? Kalau kamu pernah keluar dengan kuda. Tidak sengaja tertabrak mobil. Tidak ada yang tahu cara menunjuk IMF lebih dari 2.000 juta. Apakah ini perlu? Cedera keluar. Kamu benar-benar akan membuatku patah hati. Hanya mimpi. Nyonya tidak serius kan? Lichuan akan datang ke akhir tahun. Du Jiang masih beberapa bulan lagi. Bagaimana menghitung bunga? Berapa usianya? Apakah masih ada kesepakatan verbal di sana? Berjabat tangan. Aku melihatnya adalah ingin Wan prestasi. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Kami punya 5 proyek di tangannya. Kalau dia marah dan mundur, ya kita dalam banyak masalah.
Kamu tahu masalahnya. Maka kamu baru saja mengutuk orang. Di mana aku melihat. Pada saat kritis. Kamu bisa menyinggung orang lebih dari aku. Aku tahu aku tidak akan membawamu. Aku tidak ingin pergi. Kamu memaksaku pergi. Selain itu, berkomunikasi dengan Lisa seperti berputar-putar saja. Tidak ada gunanya. Apa cabang Shanghai begitu kekurangan uang? Kenapa kamu tidak bisa mendapatkan 20 juta dolar? Kami tidak kekurangan uang. Apa ini ide kakakmu? Telepon dia. Tidak. Hei, kamu menyuruh Li Chuan meminta uang ke Lisa kan? Yaitu kakekku. Bukan yang dilakukan Kokawa. Kami tidak pergi untuk uang. Berapa kali aku sudah bilang, jangan ganggu para developer itu. Kalau developer bersin, maka builder akan kena pneumonia. Kamu paham? Yah, urusan ini selesai. Orang dewasa tidak ingat orang kecil. Aku juga bilang ke Lisa. Kapan kamu pulang ah? Kakek, aku harus ke Qingdao. Kamu tahu Lisa pusat konvensi akan segera dimulai. Lokasi konstruksinya terlalu berantakan. Kamu tidak pergi, lebih baik pergi. Kalau tidak, Lisa tidak tenang. Ini aneh. Aku sangat peduli dengan kesehatanmu. Kamu bahkan tidak peduli. Bagaimana pameran Lisa? Kamu sangat peduli. Aku bilang ya, kamu ada di hatiku. Kesehatanmu yang paling penting. Cepat pulang. Cepat pulang. Baik. Aku harus secepatnya. Ya, selamat tinggal kakek. Bisa gosok gigi di kamar mandi. Orang jadi terlalu tampan. Gosok gigi di depan cermin selalu bikin terdistraksi. Hei, Kamu lihat urusan ini hanya kamu yang bilang. Kakek tidak akan mengejar. Kalau aku, udah pasti dimarahin sampai mati. hei. Kamu kan penerus ketua. Masa nggak dimarahin? Si Lisa Phoenix ini, susah banget sih. Lebih susah dari Frank itu. Aku rasa Lisa bakal bayar. Dia pasti buru-buru buktiin omongannya. Sama efektifnya kayak Frank. Hei. Jack. Oh. Bagus. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kita menang. Jumat kemarin datang. Lihat halo-halo. Sama aja. Kalau gitu kamu pergi tunggu aku. Aku langsung nyusul. Nggak, maksudku kamu duduk dulu. Aku langsung bawa kopinya. Simpan saja kembaliannya. Wah, pria ganteng pakai baju ungu. Namanya juga elegan. Ngapain diambil? Takutnya kamu terlalu semangat sampai mimisan. Mau aku bantu cari cara? Bikin kesempatan. Buat kamu numpahin kopi ke dia. Aku kasih tahu ya, lebih baik di bagian celana ini. Kamu bisa bilang, UPS Move. Terus kamu bantu dia bersih-bersih. Bisa serius nggak sih? Bagus, serius aja. Lihat aku gimana penampilanku. Oh nggak oke? Oke. Dia bilang oko nggak oke. Dia bilang oke itu oke? Oke. Nah, tebak deh bakal sukses nggak? Kan udah dibilang jangan bergosip. Kayaknya nggak deh, kayaknya iya. Aku taruhan $1. Tarahan $1 APA?
Aku taruh $1.5. Cepetan lu pergi. Jingwen, ada satu hal. Aku pengen ngomong sama lu. Ada apa sih? Itu tuh Raja CK yang lu sebutin. Sebenarnya aku kenal dia, aku pernah nikah, punya 2 anak. Sebelumnya aku kerja sebagai supir di perusahaan asing. Jadi mobilnya semua mobil mewah. Nggak maksud lu apa? Apa maksudnya sebelum? Dia sekarang nganggur, lagi cari kerja. Nggak mungkin. Lu lihat dia beda banget sama yang lu bilang. Itu bener, soalnya aku pernah kerja sebagai penerjemah sementara di perusahaan itu. Jadi aku ketemu dia beberapa kali. Jadi lu bilang dia punya cincin nikah? Ya mungkin dia lupa bawa. Sia Zhao Kayo. Jangan ngerumpi. Sebenarnya aku ngomong sama lu. Menurut analisisku, dia setidaknya punya harta $1 miliar. 10 miliar, HMPH nggak mungkin. Aku udah nyari dia beberapa kali sebelumnya. Dia juga butuh lu buat kenalin dia kerja. Lu tahu nggak harga jam tangan di tangannya berapa? Berapa duit sih? Angka ini 3.000. Ya dia juga bisa beli. 300.000. Hahaha. Ngawur ya? Terus dia maksudnya apa? Dia bilang aku ditipu. Atau dia yang ditipu? Aku yang ditipu. Nggak mungkin. Dia yang ditipu. 300.000 buat beli barang KW. Oh, itu beneran ditipu. Ini sandwich tuna baru kita. Aku nggak tahu lu suka atau nggak. Uangnya sudah dibayar, ini traktiran saya. Hei, kamu punya komputer baru. Ah, benar. Saya yang bayar ini. Biaya perbaikan 2.000 yuan. Saya tidak tahu apakah ini cukup. Kamu ambil saja, saya tidak punya. Tidak. Ini pasti untukmu. Tidak, sungguh. Kamu masih pelajar. Kamu lebih membutuhkan daripada saya. Tapi kamu menganggur, tapi juga harus menafkahi keluarga. Selain itu saya harus mengganti kerusakan properti saya sesuai harganya. Dan kamu lebih membutuhkan bantuan daripada saya. Pastikan kamu ambil. Sebenarnya saya tidak butuh bantuan sebanyak itu. Xiao Qiu. Sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Kesalahpahaman apa? Saya bukan supir sama sekali. Dan saya tidak menganggur. Ah, ini seperti ini. Supir saya kehilangan pekerjaan. Saudara saya memecatnya. Saudaramu adalah bos besar. Tapi kamu tidak perlu buru-buru. Saya sudah membawa supir itu kembali. Keluarga empatnya punya makanan lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Xiao Qiu. Wang Licuan. Kemas barangmu dan keluar. Xiao Qiu, dengarkan saya. Saya suka mobil. Dan saya suka menyetir. Saya tidak tahu kapan kamu mengira saya supir. Dan saya tidak pernah bilang saya supir. Mungkin saya terlihat seperti supir. Lalu kenapa kamu tidak bilang? Saya hanya tidak datang ke sini. Kata-kata apa yang berdiri di sana untuk dikatakan? Oke. Saya akan memberitahumu. Tapi kemudian kita bertemu lagi. Lalu bertemu lagi. Lalu kita bertemu lagi, tidak. Dan kemudian kita bertemu lagi. Kita selalu bertemu. Tapi apa hubungannya dengan kamu tidak memberitahuku? Ah, kamu begitu hangat padaku. Aku tidak tega menolak, hahaha. Tidak tega menolak. Yah, aku pikir kamu butuh uang. Itu sebabnya aku memberimu separuh dari semua pekerjaan. Aku tidak bermaksud menipu uangmu. Maka waktuku sama berharganya dengan waktumu. Aku hanya tidur 5 jam sehari. 5 jam. Aku harus mencari nafkah dan biaya kuliah setiap hari. Aku harus membayar hutang keluarga. Aku ingin mengubah setiap menit menjadi uang. Wang Licuan. Tuan Wangda, jika kamu ingin bersenang-senang pergilah ke tempat lain. Gadis ini tidak menemani kamu bermain. Dan berani datang ke kedai kopi kami lagi. Aku melihatmu sekali dan memukulmu sekali. Dan jika kamu pernah datang ke kedai kopi kami lagi, aku melihatmu sekali. Tumpahkan kopimu sekali ya.
Apa yang kamu teriakkan pada tamu di luar? Aku tidak berani berteriak pada tamu. Apa yang kamu teriakkan? Kamu mencoba mengusir tamu kami bukan? Jenis bajingan seperti ini kamu dan dia begitu patuh. Jika kamu tidak datang, kamu tidak akan datang. Maka aku akan pergi ke toilet. Line Autumn. Ini yang Kak Jun minta aku ajarkan padamu. Hei, aku tidak punya gosipmu.